الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat mulia ini di hari Jumat ini adalah tadabbur surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Jamaah rahimakumullah, kalau kita membuka Al-Quran dari awal Al-Baqarah, dari ayat 1 sampai dengan 24, maka di sana kita akan melihat ayat 1 sampai dengan 24 ini, atau bahkan ditambah sampai dengan 25, itu menggambarkan kondisi manusia saat menerima Al-Quran. Dan sejarah ini diabadikan di dalam Al-Quran dan bahkan juga dalam hadis-hadis Rasulullah serta sirah nabawiyah. Ini penting untuk kita kaji agar kita faham bagaimana ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Maka di awal Al-Baqarah itu digambarkan secara umum ada dua. Ada golongan yang menerima Al-Quran dan ada golongan yang menolak Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 menggambarkan golongan manusia yang menerima Al-Quran. Mereka beriman dengan Al-Quran, menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, mendakwahkan Al-Quran dan mempertahankan Al-Quran. Itulah golongan orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan dari ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat 5 Allah menyebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah yang menerima Al-Quran, maka apa balasan kebaikan bagi mereka? Allah menyebutkan ala hudam mir rabbihim, hidupnya penuh dengan cahaya hidayah dari Allah. Mereka hidup dalam kebaikan, mereka hidup dalam kebenaran. Dan bukan hanya itu, Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun. Mereka bukan hanya hidup dalam kebaikan dan cahaya kebenaran, tapi mereka mendapatkan keberuntungan. Semua orang mencari keberuntungan, tapi ingatlah, keberuntungan yang abadi itu adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab beriman kepada Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan beruntung di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang menerima Al-Quran. Sementara ayat 6 dan 7, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan golongan orang yang menolak Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Mereka adalah orang-orang kafir. Apa arti kafir? Kafir itu bermakna menutup diri. Dari apa mereka menutup diri? Mereka menutup dirinya, tidak mau mendengarkan Al-Quran.
Mereka menutup dirinya, tidak suka kalau ada orang yang menyampaikan Al-Quran. Bahkan hati mereka itu menolak Al-Quran. Maka disebut kafir. Maka apa azab yang Allah berikan pada orang kafir ini? Allah menyebutkan adalah la yu'minun. Itu azab di dunia. Orang kafir itu diingatkan, tidak diingatkan, disampaikan Al-Quran, tidak disampaikan Al-Quran, la yu'minun. Itu siksa bagi orang kafir karena mereka menolak Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran. Jadi siapapun yang datang menyampaikan Al-Quran, mereka tidak akan beriman. Dan mereka diberikan azab di dunia dalam bentuk tidak akan pernah beriman dan hidupnya sengsara. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah ahli neraka, hum fiha khalidun. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, penghuni neraka yang kekal abadi adalah orang kafir dan orang-orang munafik. Maka 13 ayat berikutnya adalah Allah menyebutkan ciri-ciri golongan yang menolak Al-Quran, yaitu orang-orang munafik. Apa makna munafik? Orang munafik ini adalah menampakkan keislamannya, menampakkan keimanannya ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Maka Allah menyebutkan karena lebih sangat jeleknya orang munafik ini daripada orang kafir, dahsyatnya kejahatan orang munafik ini daripada orang kafir, maka tempatnya adalah innal munafiqin fit darkil asfal minan nar. Tempatnya orang munafik itu adalah di kerak api neraka. Nah, di atasnya baru orang kafir. Jadi Allah beberkan sifat dan sikap orang-orang munafik ini. Di antaranya di 13 ayat di awal Al-Baqarah. Mulai mereka mengatakan bahwa beriman kepada Allah dan Rasul, tapi padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dengan sifat dan sikapnya itu mereka menganggap bisa menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal Allah Maha tahu tentang munafik mereka. Kemudian dalam hati mereka itu banyak penyakit. Penyakit apa dalam hati mereka itu? Mereka dengki dan iri kepada Islam. Mereka itu benci kepada orang-orang yang beriman. Mereka itu tidak suka kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Dan bahkan mereka mengolok-olok Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu penyakit. Penyakit yang sudah ada pada hati orang-orang munafik. Tapi coba lihat, begitu banyak penyakit yang sudah bersarang di dalam hati orang-orang munafik, Allah menyebutkan fazada humullahu marada. Tidak cukup dengan penyakit yang sudah mereka miliki, Allah tambah lagi penyakitnya. Nah, ini betul azab di dunia. Kemudian mereka mengatakan dirinya orang yang memperbaiki, tapi padahal perusak. Mereka menghina orang-orang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti orang-orang beriman. Mereka mengolok-olok orang beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Nah, ini kalimat penghinaan. Hati-hati. Orang beriman, orang mulia, dicintai Allah, disayang Allah. Tapi orang-orang munafik ini menuduh orang beriman itu orang bodoh, sufaha. Apa Allah sebutkan pada mereka? Ala innahum humus sufaha. Padahal mereka itu yang bodoh. Walakin la yash'urun. Walakin la ya'lamun. Padahal mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Akhirnya Allah mengejek dan mengolok-olok mereka. Di beberapa ayat berikutnya sampai ayat 20, mereka itu digambarkan bagaikan orang yang menyalakan api kemudian padam. Artinya apa? Mereka tidak akan pernah mendapat cahaya di dunia dan cahaya di akhirat.
Di saat nanti melewati sirat, maka orang-orang munafik itu meminta cahaya kepada orang beriman. Apa kata orang beriman? Tidak ada cahaya bagimu pada hari ini, karena dulu di dunia engkau telah bergelap-gelap, yaitu tidak beriman pada Allah dan Rasul. Tidak ada cahaya. Mereka hidup dalam kegelapan. Digambarkan mereka bagaikan orang berjalan saat petir, kemudian turun hujan, berjalan berhenti, berjalan berhenti. Ternyata orang-orang munafik ini penuh dengan keraguan dalam hatinya, hidup dalam kebimbangan, tidak tentu arah dan tujuan. Apa siksaan berikutnya bagi orang munafik ini? Allah menyebutkan la yarji'un. Coba perhatikan di Al-Quran. Kalau orang kafir la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Kalau orang munafik ini la yarji'un, mereka juga memiliki karakter yang sama dengan orang-orang kafir. La yarji'un, tidak akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Na'udzubillah. Padahal hidup ini sangat singkat. Hidup ini cuma sebentar. Sebanyak apapun dosa dan khilaf yang kita lakukan, keinginan kita bisa bertaubat kepada Rabb, kembali kepada jalan yang benar, hidup bersama orang-orang yang beriman, memiliki ukhuwah bersama orang-orang beriman, menjaga persatuan dengan orang-orang yang beriman, sama-sama saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama saling membantu bersama orang-orang yang beriman. Itu yang kita inginkan. Tapi orang munafik itu tak ada kesempatan bagi mereka untuk bisa hidup damai dengan orang beriman, untuk bisa menjaga ukhuwah bersama orang beriman. Tidak bisa mereka. Kenapa? Karena sifat munafiknya. Kalau kita buka di surat-surat yang lain, ternyata Allah kupas habis tentang orang-orang munafik ini. Sehingga ada sebuah surat namanya surat Al-Munafiqun. Suratnya tentang orang-orang munafik. Jamaah rahimakumullah, yang cukup menarik di sini adalah, lihatlah di ayat ke-20. Di ayat ke-21, coba lihat. Ketika mereka tidak mau menerima Al-Quran, ketika mereka tidak mau beriman pada Al-Quran, Allah ajak kembali mereka. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Bukan hanya kamu yang telah diciptakan, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang bertakwa. Tidak cukup sampai di situ. Allah sebutkan lagi kekuasaan Allah agar mereka beriman. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah sebutkan kekuasaan Allah untuk agar mereka itu beriman. Allah yang telah menciptakan manusia, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah memberikan rezeki, dan mereka bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri semua ciptaan Allah. Dan Allah ingatkan mereka, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu durhaka kepada Allah, padahal itu kamu tahu Allah itu maha kuasa. Maka dua ayat berikutnya 23 dan 24, karena saking bandelnya orang-orang kafir dan orang munafik ini, Allah tantang mereka itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau memang kalian ragu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di sini coba lihat kalimatnya ala abdina. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ala abdina di sini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, karena dia seorang hamba. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa membuat Al-Quran. Kalimat ala abdina. Setelah itu Allah tantang mereka lagi, fa'tu bi suratin min mithli, buatlah satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Allah suruh mereka mengajak konco-konconya, pendukung-pendukungnya, bukan jangan sendiri, ajak konco-konco dan pendukungnya. Untuk apa? Untuk membuat Al-Quran. Kalau memang tuduhan kalian bahwa Al-Quran itu tidak benar dan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW.
Kalimat berikutnya pada ayat ke-24 Allah tegaskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Seandainya mereka mencoba membuat satu surat yang mirip dengan Al-Qur'an, Allah tegaskan fa illam taf'alu, tidak akan sanggup. Wa lan taf'alu, benar-benar tidak akan bisa kamu kerjakan. Dan hari ini Al-Qur'an sudah terbukti sejak saat diturunkan sampai hari ini belum ada satu makhluk pun, belum ada satu organisasi pun, belum ada siapapun yang bisa membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Maha besar Allah, maha benar firman Allah, luar biasanya mukjizat Al-Quran yang hari ini tidak ada satupun yang sanggup menandinginya, menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah, al-haq, yang datang dari Allah sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam hidup kita. Kalimat berikutnya adalah ancaman. Fattaqun nar. Karena mereka tidak mau beriman, sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, sudah diajak menyembah Allah. Allah ancam mereka, fattaqun nar. Takutlah kalian dengan api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan bakar api neraka tersebut adalah annas. Para mufassir menjelaskan makna annas di sini adalah bahan bakar api neraka itu manusia. Siapa manusia yang dimasukkan? Orang kafir. Di samping mereka menjadi penghuni neraka, orang-orang munafik juga di samping menjadi penghuni neraka, sekaligus menjadi bahan bakarnya. Kemudian siapa lagi? Apalagi yang menjadi bahan bakar? Wal hijarah, batu. Orang mufassir menyebutkan maksud batu di sini adalah semua bentuk sesembahan yang salah yang mereka sembah dalam bentuk batu dan bentuk apapun. Semua bentuk sesembahan yang salah itu pun nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Ini hanya renungan singkat, tadabbur singkat yang kita sampaikan. Semoga menggugah kita menjadi pribadi-pribadi mukmin yang menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mendakwahkan Al-Quran, dan mempertahankan Al-Quran di saat ada yang menghina Al-Quran. Semoga bermanfaat.